Forgers, gimana kabar kalian nih? Sehat-sehat kan? Nah, sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada kesempatan kali ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah lagi. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami ingin mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ibadah teman-teman. Have a great Saturday. Shalom Forgers. Hai semuanya, kita bertemu kembali di ibadah kali ini. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama karena Yesus sudah bangkit buat kita semua. Kita mau rayakan namanya, kita mau puji dan sembah Dia. Come on. Merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan yang sempurna,
dalam rencana dan karyanya. Biarlah kita mau serahkan hidup kita mau serahkan mulut kita ke dalam tangan Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, izinkan setiap dari kami Tuhan untuk kami boleh hidup menurut apa yang Kau kehendaki. Untuk kami bisa menyenangkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Walaupun terkadang kami merasa kami sendiri kesepian Tuhan. Walaupun kami sendiri sering merasa kalau Tuhan tidak pernah ada bersama-sama dengan kami. Tapi kami tahu Tuhan,
Sedikit pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami merasa seakan-akan Tuhan tidak pernah bekerja dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan kami boleh memahami, kami boleh mengerti Tuhan. Tuhan akan selalu bekerja dalam kehidupan kami satu persatu. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ucapkan syukur-Mu pada Tuhan. Karena Dia yang memberi jalan dalam setiap kehidupan kita. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus, you are miracle worker, light in the darkness. My God, there is who you are. Come on, sing it out loud. Yeah, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Shalom, teman-teman 4Years. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semuanya baik-baik, sehat-sehat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Teman-teman, tidak kerasa kita sudah berada pada bagian terakhir pembacaan kitab Ulangan. Tinggal beberapa hari lagi maka kita akan menyelesaikan membaca seluruh kitab Ulangan. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Kita selesaikan membaca dan saya percaya ada berkat-berkat rohani yang akan kita dapatkan melalui pembacaan ini. Nah teman-teman, pada bagian terakhir kitab Ulangan ini kita akan menyoroti akhir hidup dan pelayanan Musa. Kita akan melihat apa yang diwariskan oleh Musa kepada penerusnya, yaitu Yosua, dan kepada orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Sebenarnya bagian ini mencakup Ulangan pasal yang ke-31 sampai pasal 34. Tetapi saya hanya akan mengajak kita untuk membaca dari Ulangan pasal 31, ayat 6 dan juga ayat 11. Namun sebelum kita membacanya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami boleh melewati hari demi hari, dan pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Dan kami juga mengucap syukur Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk membaca kitab Ulangan. Dan pada saat ini kami hendak membaca bagian terakhir dari kitab Ulangan. Ada banyak berkat-berkat rohani yang telah Kau berikan dan kami juga percaya bahwa hari ini pun kami akan belajar banyak dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga Engkau mengurapi setiap teman-teman pemuda yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya akan membacakan bagi kita semuanya Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-11. Ulangan pasal 31 ayat ke-6 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ayat yang ke-11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman 4Years, salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita adalah menyelesaikan sesuatu dengan baik. Entahkah kita sebagai seorang pelajar, entahkah kita seorang mahasiswa, maka selama kita studi, kita akan bergumul terus dalam studi kita. Kita akan berusaha untuk mengerjakan setiap tugas dengan baik. Kita akan mengikuti berbagai ujian-ujian sampai semuanya selesai.
Dan kita berharap bahwa kita dapat menyelesaikan semua tugas-tugas itu, semua ujian-ujian itu dengan baik. Sehingga kita dapat lulus tepat waktu dan juga baik. Sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Demikian pula kita yang sedang bekerja atau melakukan sebuah usaha. Kita bekerja dengan giat dan berharap kita dapat mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Agar apa? Agar kita dapat meng-grade up kita. Dan sehingga juga ada peluang-peluang untuk menaikkan karir kita. Sehingga kehidupan kita, potensi kita, kesempatan kita akan jauh lebih baik di depan. Demikian juga dengan kita berusaha. Kita berusaha dengan baik, kita mencoba peluang-peluang yang menjanjikan sekarang sehingga itu bisa memberikan penghidupan yang baik bagi kita. Teman-teman, demikian pula halnya dengan hidup kita. Kita juga berharap sampai akhir hayat hidup kita, kita dapat menyelesaikan pertandingan hidup kita di dunia dengan baik. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada salah satu bagian dari menyelesaikan sesuatu dengan baik adalah merencanakan keberhasilan. Saya ulangi teman-teman, salah satu bagian dari menyelesaikan sesuatu dengan baik adalah melakukan perencanaan keberhasilan. Mungkin teman-teman 4Gs pernah mendengar ungkapan seperti ini ya. If you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Contohnya begini teman-teman. Jika kita tidak mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah tepat waktu, maka sangat mungkin sekali kita akan terlambat menyelesaikan studi kita. Demikian juga kita sering absen ya teman-teman ya. Kalau di kuliah itu kan ada maksimal 3 kali absen ya. Setelah itu kita akan fail. Kalau kita fail, apa yang akan terjadi? Maka kita akan mengulang mata kuliah itu di semester yang lain. Dan akibatnya adalah kita akan semakin terlambat menyelesaikan kuliah. Lalu yang kita sedang bekerja, jika kita tidak mengupdate skill kita, maka akan sangat mungkin sekali bahwa karir kita mandek, berjalan di tempat. Sehingga tidak ada promosi, tidak ada kesempatan peluang karir yang lebih baik. Demikian pula dengan hidup kita teman-teman. Jika kita tidak menjaga hidup kita dengan baik, maka akan sangat mungkin hidup kita akan berakhir tragis. Musa telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Di akhir kitab Ulangan ini dikisahkan bahwa ia sudah tua dan ia juga tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Musa tidak diizinkan masuk karena ketidaktaatannya pada peristiwa batu karang di Meriba. Kita bisa membacanya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 11. Namun demikian Tuhan tetap mengizinkan Musa untuk melihat tanah itu dari kejauhan di atas gunung. Di masa akhir hidupnya teman-teman ada 2 hal penting yang menjadi perhatian Musa. Yang pertama adalah Musa memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan yang kedua, Musa mengingatkan orang-orang Israel untuk tetap mentaati dan berpegang pada hukum dan perjanjian mereka dengan Tuhan. Musa terus mengingatkan kepada mereka bahwa hal yang terpenting bagi mereka adalah mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat 2 nasihat Musa kepada Yosua dan juga kepada orang-orang Israel. Nasihat yang pertama teman-teman adalah nasihat Musa kepada Yosua dan orang-orang Israel. Teman-teman, ketika Musa memberikan tongkat estafet ini kepada Yosua, seringkali saya bertanya-tanya teman-teman, bagaimana ya perasaan Yosua pada saat menerima pendelegasian tongkat estafet kepemimpinan itu? Saya menggambarkan mungkin Yosua ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada keraguan. Apakah dia bisa atau tidak memimpin bangsa yang besar ini? Dan juga dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Namun perasaan dan pikiran yang demikian adalah perasaan yang manusiawi. Karena Yosua sudah melihat, mengalami bersama ada tantangan dan juga ada masalah ke depan yang akan ia dan orang
Israel hadapi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Namun Musa menyadarinya. Dan Musa mengetahui bahwa Yosua dan seluruh orang Israel tidak hanya akan menghadapi pertempuran fisik, tapi juga mereka akan mengalami pertempuran dalam pikiran mereka dan dalam batin mereka. Oleh karena itu Musa memberikan nasihat yang menguatkan mereka sekaligus menghibur mereka. Musa berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman, kata kuatkan, be strong, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian terikat dengan benar, terikat dengan kuat. Dan juga memiliki pengertian menolak untuk melepaskan. Menunjukkan kekuatan yang tidak menyerah, tidak berhenti, tidak henti-hentinya, tetap mencengkram, berpegang teguh pada kekuatan yang besar, yang tak tergoyahkan. Bahkan kata kuatkan ini memiliki arti bertahan dan tetap kuat saat menghadapi perperangan. Teman-teman, satu-satunya kekuatan sejati adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan mengharapkan yang terbaik darinya. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Dan pada bagian ini teman-teman, seolah-olah Musa hendak berkata apapun yang terjadi ke depan, jangan engkau lepaskan Tuhan. Engkau sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir dengan segala perbuatan yang besar. Dengan Tuhan yang sebesar itu, jangan kau lepaskan. Mengapa teman-teman? Karena orang percaya yang menerima kekuatan dari Tuhan akan membawa kemenangan dari Tuhan. Tidak peduli betapapun rintangannya. Teman-teman juga bisa membaca hal ini di dalam Roma pasal yang ke-8. Dan selanjutnya teman-teman, kata jangan takut dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian sebuah perasaan takut, sebuah perasaan terpesona sehingga membuat kita menarik diri baik dari hal atau sesuatu yang baik atau yang buruk. Namun kata ini juga sering digunakan untuk menggambarkan takut dengan rasa hormat. Yaitu rasa hormat yang didasarkan dari kekaguman. Jadi kalimat jangan takut dan jangan gemetar karena mereka mengandung pengertian jangan takut kepada orang Kanaan. Karena mereka kuat atau karena mereka banyak. Melainkan orang Israel harus lebih takut dan harus lebih kagum kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman, pernyataan jangan takut adalah pernyataan Tuhan yang kembali menegaskan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menuntun dan menolong umatnya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dengan kata lain teman-teman, Tuhan mau bangsa Israel tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mau mengandalkan kepemimpinan manusia, tetapi hanya mengandalkan kepemimpinan Tuhan. Menjadikan Tuhan adalah Tuhan atas hidup mereka. Di dalam pasal 31 ungkapan kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut, jangan gemetar. Itu diungkapkan sebanyak 3 kali teman-teman. Ini mengartikan bahwa betapa pentingnya urgent, sangat penting. Yang menunjukkan dengan tegas bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun setiap langkah mereka. Sehingga mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu berkecil hati, atau mereka tidak perlu takut dengan apa yang akan mereka hadapi ke depan. Teman-teman, bila Tuhan sendiri yang berjanji dan menuntun langkah kita dan menolong kita, mengapa kita harus hidup dalam ketakutan, teman-teman?
satu hal yang pasti adalah rasa takut akan terus mencoba menggagalkan semua rencana dan masa depan kita. Rasa takut juga akan menggerogoti kita, memperlambat kita untuk menerima berkat, menerima apa yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Oleh karena itu firman Tuhan juga menguatkan kepada kita, pilihlah untuk lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada dunia ini. Pilihlah untuk menyerahkan hidupmu, rencanamu, masa depanmu kepada Tuhan. Dan bila firman Tuhan yang mengarahkan, menuntun, memimpin jalan hidupmu. Teman-teman, nasihat yang kedua dari Musa adalah nasihat untuk hidup dituntun oleh firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-31 yang ke-11 mencatat bahwa Musa memerintahkan orang Israel untuk senantiasa hidup dituntun oleh firman Tuhan. Mengapa? Ayat 12b sampai ayat 13 mengatakan, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ayat ini memberikan pengertian bahwa Musa ingin hukum Allah ini menjadi pusat dalam kehidupan rohani mereka. Sehingga semua orang mengetahui pekerjaan tangan Tuhan. Ada Tuhan, ada Allah dalam umatnya. Sehingga mereka takut, hidup takut di dalam Tuhan. Musa ingin orang-orang Israel hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan ini gaya hidup mereka. Karena gaya hidup inilah yang bisa membawa mereka lebih dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi dari hari ke hari. Teman-teman, dengan membaca dan hidup dituntun oleh firman Tuhan, maka mereka akan mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mengingat kasih setia Tuhan, mereka akan mengarahkan pada mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, maka akan menuntun kepada ketaatan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat ke-16 berkata, aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Teman-teman, Musa telah mengalami banyak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Musa adalah seorang nabi yang Tuhan pakai untuk melakukan mukjizat-mukjizat besar di antara orang Israel. Tentunya Musa menyadari betul pentingnya hidup berjalan menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Mengabaikannya maka akan berakibat fatal, seperti yang dialami oleh Musa sendiri. Kita tahu bahwa Musa sendiri tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena ketidaktaatannya. Oleh karena itu, Musa tidak mau orang Israel melakukan kesalahan yang sama. Maka dari itu Musa menasehati dan mendorong orang Israel untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan, perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan itu berfungsi sebagai penuntun atau pembimbing jalan bagi hidup kita. Ibarat perjalanan, teman-teman ya. Biasa ketika kita melakukan perjalanan, kita menggunakan maps atau GPS ya teman-teman. Ketika kita mengambil jalan yang sama, maka GPS itu akan merubah rute jalan kita. Tapi jangan pernah menyerah sampai kita mencapai tujuan kita, teman-teman. Tentu saja kita dapat mengabaikan atau mematikan GPS ini. Tapi kalau kita tetap mengikutinya, maka kita akan sampai di tempat tujuan yang ingin kita tuju. Perjalanan kita akan lebih menyenangkan, lebih tenang, lebih damai. Karena jalan kita menuntun kepada arah yang mau kita tuju.
Dan setelah kita mencapai tujuan itu, maka GPS itu akan berkata, Anda telah sampai pada tujuan Anda. Tentu saja ini bukan analogi yang sempurna teman-teman ya, karena Tuhan bukanlah mesin. Tapi Tuhan adalah pribadi yang ada bersama dengan kita dalam setiap perjalanan kita. Dia yang akan membimbing dan menuntun setiap jalan kita. Nah teman-teman, ketika kita selesai menghadiri persekutuan ini, maka kita akan kembali menjalani kehidupan kita masing-masing. Kita masih harus terus berjuang, kita masih harus terus bergumul dengan kehidupan kita. Mungkin ada rencana-rencana dan juga ada masa depan yang tampaknya masih belum kelihatan di depan. Dalam kondisi seperti ini, mungkin kita bisa menjadi ragu. Sangat mungkin kita menjadi takut dan khawatir. Tapi melalui perenungan firman Tuhan hari ini, nasihat Musa bagi Yosua dan orang Israel juga masih berlaku bagi kita saat ini. Jadi apa yang bisa dapat kita terapkan teman-teman? Yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Teman-teman, untuk menjadi kuat itu pilihan. Kekuatan tidak dapat dibangun, kekuatan tidak dapat berkembang dalam semalam. Sama seperti seorang atlet yang terus-menerus melatih tubuhnya, melatih dirinya, melatih skillnya untuk ikut pertandingan. Ia terus-menerus melatih dirinya, bahkan dengan sengaja melatih bagian tubuhnya yang paling lemah. Agar pada saat dia bertanding, ia dapat tampil dengan optimal dan ia tidak mudah dikalahkan, ditumbangkan oleh lawannya. Teman-teman, demikian juga halnya dengan iman kita kepada Tuhan. Pilihlah untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Latihlah dirimu dalam berbagai disiplin rohani. Latihlah kekuatan rohani adalah kompilasi, akumulasi dari keputusan kita setiap hari untuk mengikut dan mengejar Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga kita tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai kesulitan hidup. Yang kedua teman-teman, tetaplah berakar pada firman Tuhan. Tetaplah berpegang pada prinsip, ketetapan, dan ajaran Tuhan. Tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Kekuatan kita datang saat kita terkoneksi, saat kita terhubung dengan firman Tuhan. Dengan demikian juga ketahanan kita datang ketika kita terhubung dengan firman Tuhan. Berfokuslah melakukan firman Tuhan setiap hari teman-teman. Pilihlah untuk melengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Dan mari dengan sengaja kita rajin melakukan firman Tuhan siang dan malam. Pilihlah untuk mengikuti Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Karena firman-Nya menuntun dan membimbing jalan hidup kita. Dan yang ketiga teman-teman, pilihlah untuk tetap terkoneksi satu sama yang lain. Teman-teman, saya sangat bersyukur membaca bagian Musa memberikan nasihat kepada Yosua dan orang-orang Israel ini. Mengapa teman-teman? Karena ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian, saya yakin dan percaya ada kegentaran yang mereka alami. Tapi dalam kondisi demikian, Yosua dan orang-orang Israel dikuatkan oleh Musa. Disinilah terlihat adanya peran komunitas yang saling bertumbuh, yang saling melengkapi, dan saling membangun di dalam Tuhan. Kita sebagai orang percaya teman-teman, kita membutuhkan juga komunitas saudara seiman yang saling bertumbuh, saling membangun, dan saling mendoakan. Bersyukur kita memiliki komsel, dan bersyukur kita memiliki komunitas pemuda di tempat ini. Ini merupakan sebuah anugerah bagi kita. Kita bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman. Kita berjuang bersama-sama. Kita punya mentor yang akan selalu membimbing kita. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan bagi kita teman-teman. Jangan sia-siakan itu.
Jadi tetaplah terkoneksi satu sama lain, sehingga kita tidak merasa berjuang sendiri menghadapi rintangan dan berbagai perjuangan hidup dan juga iman kerohanian kita. Tapi di dalam komunitas itu teman-teman, kita bisa saling menopang satu sama lain. Jadi teman-teman, ketika kita menjalani hari ke depan, ketika kita menghadapi tantangan ke depan, mari ingat firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan gentar, jangan kita khawatir. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita. Pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang percaya yang menantikan Dia. Saya berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang membuka mata rohani, hati dan pikiran kita. Untuk kita boleh senantiasa mau dibimbing dan dituntun oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih buat berkat rohani yang Kau berikan. Bagaimana nasihat Musa itu juga boleh menjadi nasihat bagi kami. Sehingga ketika kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan, kami berpegang kuat pada Engkau. Ajar kami untuk tidak takut menghadapi apa yang akan kami hadapi di depan. Tapi Tuhan tolong kami untuk berpegang pada pimpinan dan penyertaan. Demikian juga Tuhan tolong kami untuk senantiasa terkoneksi, terhubung dengan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi penuntun yang memimpin kehidupan kami. Demikian juga ajar kami untuk senantiasa terkoneksi satu sama lain di dalam komunitas kami. Sehingga kami boleh saling mengingatkan, saling mendorong, saling menguatkan. Kami berjalan bersama-sama melewati setiap rintangan, tantangan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong pemuda-pemudi di tempat ini. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pastor Hogi yang boleh membina teman-teman di tempat ini. Tuhan yang berikan hikmat. Tuhan yang berikan kebijaksanaan. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi teman-teman di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sungguh firman yang sangat memberkati kita semua. Teman-teman, puji nama Tuhan kalau firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan dan senantiasa mengingat setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita boleh menjadi pribadi-pribadi muda yang lebih hari lagi lebih taat kepada Tuhan dan lebih hari lagi lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini, sekali lagi saya undang semuanya untuk kita tutup mata. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu dan terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ketika Engkau boleh mengingatkan kepada kami Bapa, bahwa kami Tuhan perlu senantiasa semakin hari semakin bersandar kepada Engkau. Dan tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, anak-anak muda-Mu ini Bapa, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu dan bersyukur juga Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama. Sekalipun melalui online, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami dan kuasa-Mu yang memulihkan setiap kehidupan kami. Saat ini kami juga teringat Tuhan teman-teman kami yang mungkin mengalami kesesakan, penderitaan ataupun sakit penyakit. Tuhan yang menolong dan Tuhan sendiri Bapa yang boleh menyembuhkan. Tuhan yang boleh memberikan pertolongan atas setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh menikmati setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan mereka juga. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dan bersyukur buat anugerah-Mu. Dan sekarang teman-teman 4G dimanapun berada, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya.
Dan jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin.